Selamat datang berjumpa kembali dengan saya Ninyo Manuartini. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah topik perkuliahan yang cukup menarik, yaitu tentang isu end of life dalam asuhan keperawatan kritis. Topik ini merupakan salah satu topik yang harus kita pahami sebagai seorang perawat, di mana kita akan merawat pasien-pasien kita pada fase-fase kritis. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah memahami makna kematian dan akhir dari kehidupan dalam perawatan pasien kritis, kemudian memahami peranan perawat dalam perawatan pasien menjelang ajal, terutama pada perawatan pasien kritis. Kita akan coba dulu menganalisa sebuah gambar yang saya ambil di website, di mana gambar ini bisa menunjukkan ke kita bahwa pada saat kita merawat seorang pasien, kita sudah berusaha dengan sebaik-baiknya memberikan perawatan kepada pasien tersebut, tetapi jika waktunya tiba pasien tersebut untuk meninggalkan dunia ini atau kematian, kita apapun yang kita lakukan terhadap pasien ini juga tidak akan membuahkan hasil atau tidak akan bisa menyembuhkan pasien. Nah, hal ini penting sekali dipahami oleh kita sebagai perawat yang merawat pasien itu sendiri ataupun oleh pasien ataupun keluarga yang mendampingi perawatan pasien tersebut, bahwa di mana ada kehidupan, di situ pun akan ada kematian. Nah, yang penting kita pahami selama kita merawat pasien kita, terutama yang di fase terminal atau pada keadaan kritis, adalah tentang kematian itu sendiri. Kematian adalah, atau yang sering disebut dengan ajal, adalah akhir dari sebuah kehidupan. Kita harus memahami bahwa di mana ada kehidupan, di situ pun akan ada kematian. Ya, secara biologis kematian ini disebut juga dengan ketiadaan nyawa atau seseorang atau sebuah organisme secara biologis akan mengalami sebuah kematian. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati secara permanen, baik karena penyebab alami seperti penyakit atau karena penyebab tidak alami seperti kecelakaan. Nah, setelah kematian, tubuh makhluk hidup tersebut akan mengalami pembusukan. Dalam hal ini kita akan bahas satu persatu penyebab kematian itu sendiri. Nah, seiring penuaan ya usia makhluk hidup, tubuh mereka akan perlahan-lahan mulai berhenti bekerja. Nah, hal ini tidak bisa kita pungkiri. Ya, walaupun kita misalnya pada masa kita remaja, kemudian anak-anak, pada saat kita menjalani fase-fase kehidupan dewasa, seseorang itu kelihatan cantik, kemudian kulitnya halus, ini tidak akan bisa kita bawa sampai kita memasuki usia lansia. Karena pada akhirnya semua makhluk hidup itu akan mati. Nah, jika tubuh tidak mampu melawan penyakit atau tidak diobati, ini pun akan lambat laun mengalami penurunan fungsi yang pada akhirnya akan mengalami kematian. Nah, begitu pula dengan terjadinya sebuah kecelakaan, misalnya dalam hal ini bisa kita contohkan misalnya tenggelam, ya tertabrak, terjatuh dari ketinggian. Hal ini pun bisa menyebabkan suatu kematian. Nah, selain itu misalnya kita hidup di lingkungan atau suhu yang sangat ekstrim, misalnya dingin yang luar biasa, kemudian terlalu panas, ini pun bisa mengurangi atau menurunkan fungsi dari ketahanan tubuh kita terhadap suhu lingkungan, yang bisa juga menyebabkan kematian. Nah, yang sering terjadi juga perdarahan yang diakibatkan oleh luka yang parah, ya, termasuk juga misalnya pada masa pandemi ini banyak sekali orang yang kelaparan sehingga kekurangan makanan, ya, pencemaran air, udara, dan juga perlindungan. Nah, ini merupakan beberapa penyebab yang bisa menimbulkan kematian terhadap sebuah atau suatu organisme atau termasuk kita manusia sebagai salah satu bagian dari makhluk hidup. Kemudian bisa juga misalnya kita mengalami serangan atau dimakan oleh binatang buas, ya, terjadi pembunuhan baik itu oleh manusia, sesama manusia ataupun oleh makhluk hidup yang lain. Ya, misalnya kita diterkam atau dimakan oleh binatang buas, ya. Nah, kemudian infeksi
dari gigitan hewan, ya, termasuk hewan berbisa maupun hewan yang terinfeksi virus. Termasuk pada saat ini misalnya pandemi COVID-19. Jadi kita banyak mendengar terjadinya atau peningkatan kasus kematian. Ini juga termasuk salah satu penyebab kematian dari unsur infeksi. Nah, ada juga mungkin kita pernah mendengar ya, biasanya misalnya seseorang itu tadinya sehat walafiat, kemudian saat dia pergi tidur, dia tidak terbangun kembali. Nah, kemudian kematian sebelum lahir, ya misalnya seorang itu hamil, kemudian terjadi gangguan dalam pertumbuhan janinnya sehingga dia mengalami pertumbuhan yang tidak baik di dalam rahimnya sehingga meninggal sebelum bayi itu dilahirkan. Atau mungkin bayi yang sudah dilahirkan selama perawatan mengalami gangguan sehingga juga menimbulkan kematian. Kemudian melakukan perbuatan buruk sehingga mendapat hukuman. Ya, misalnya kita dengar di beberapa negara ada beberapa yang diberlakukan hukuman mati ya kepada narapidana atau mungkin orang-orang yang melakukan kejahatan yang sudah istilahnya itu hukumannya seberat-beratnya sampai menerima hukuman mati ya. Nah, kita akan coba memaknai kehidupan dan kematian. Nah, di sini saya mengutip sebuah statement ya. Jadi semua yang ada di dunia ini adalah titipan dan tidak akan dibawa mati ya. Disadari atau tidak, apapun yang kita miliki di dunia ini, ya misalnya ya kita terlahir sebagai seorang wanita yang cantik ya dengan paras yang molek ya, kemudian kulit yang halus, kemudian kita memiliki harta benda di dunia ini. Nah, kalau kita mau memahami dan memaknai kehidupan ini dengan istilahnya itu sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, dan memahami bahwa semua kehidupan itu akan berakhir dengan kematian, kita mulai harusnya menyadari bahwa semua yang kita miliki di dunia ini adalah titipan. Karena nanti setelah kita mengalami kematian, tubuh kita yang istilahnya itu kulit kita yang mulus, semua kecantikan yang kita miliki itu akan mengalami pembusukan. Ya, pada akhirnya kita akan tinggal tulang tengkorak seperti ini. Begitupun benda-benda ya duniawi yang kita miliki, mobil bagus, rumah bagus, ya secara umum itu tidak akan kita bawa mati. Ya, mungkin di beberapa kepercayaan baik itu di istilahnya itu beberapa agama mengajarkan tentang bagaimana kita melakukan perbuatan-perbuatan baik sehingga nanti kita memiliki tabungan untuk menuju kematian. Nah, itu nanti mungkin lebih banyak dibahas di istilahnya itu topik atau mata kuliah agama. Nah, mungkin juga ada beberapa kita pernah mendengar tentang lahir kembali atau istilahnya reinkarnasi. Ya, jadi ada beberapa kepercayaan yang mengatakan bahwa kehidupan dan kematian itu merupakan sebuah siklus. Ya, kapan ada kehidupan akan diakhiri oleh kematian. Tetapi kapan ada kematian juga akan diawali lagi oleh kehidupan. Jadi yang lahir akan mati dan yang mati pun akan lahir kembali. Nah, itu kembali lagi ke kepercayaan seseorang ya tentang reinkarnasi. Jadi bila kita lihat seperti ini siklusnya ya, lahir, kemudian kita tumbuh menjadi dewasa, kemudian masuk ke fase tua, kemudian kita meninggal dunia, ya, kemudian kita hidup mungkin di dunia maya di sana, sampai akhirnya waktunya tiba kita akan lahir kembali. Nah, itulah sebabnya ada beberapa kepercayaan yang menyampaikan bahwa hukum karma, ya, hukum karma artinya apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Itu pun artinya kalaupun dalam kehidupan sekarang kita tidak menikmati hasil dari karma kita, mungkin di kehidupan yang akan datang akan kita nikmati. Nah, hal ini mungkin yang bisa kita petik dari pelajaran ini adalah kita diajarkan untuk berusaha tetap untuk melaksanakan perbuatan baik. Walaupun tidak kita rasakan sekarang, mungkin akan kita rasakan suatu saat nanti. Nah, selain itu bisa kita lihat di siklus kehidupan manusia itu sendiri. Setiap orang akan mengalami siklus ini, disadari ataupun tidak. Ya, diawali dari kita hanya sebuah embrio, ya, sumbangan
apa istilahnya itu gen dari ayah dan ibu kita, kemudian kita akan berkembang menjadi janin, ya, kemudian kita dilahirkan menjadi seorang bayi, kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan fase anak-anak, masuk ke remaja, dewasa, kemudian kita tidak akan pernah bisa memungkiri kita akan masuk ke masa lansia. Ya, masa-masa disinilah kita mungkin akan mulai menyadari bahwa kematian kita itu sudah dekat. Ya, ini, ya, kematian. Ya, fase di mana tubuh kita sudah tidak mampu lagi berfungsi dengan baik sehingga fungsinya menurun, kemudian kita akan masuk ke fase kritis menjelang ajal. Lalu kita akan mengalami kematian. Nah, di sini mungkin bisa kita bedakan antara kematian yang sebenarnya dan mati klinis ya seperti itu atau mati biologis ya. Nah, misalnya kalau mati klinis di sini biasanya ini sering disebut juga kematian sementara ya. Istilahnya itu jika kita memberikan pertolongan yang tepat, kemungkinan ini baru kemungkinan ya beberapa persen itu terselamatkan ya. Jadi ditemukan nafas denyut nadi yang tidak ada, henti nafas, henti jantung. Nah, biasanya pada kasus ini biasanya akan dilakukan bantuan hidup dasar seperti resusitasi jantung paru. Jika dilakukan dengan tepat dan cepat, kemungkinan keberhasilannya lebih tinggi. Nah, tapi jika pasien kita masuk ke masalah mati biologis, ya, keadaan matinya sel-sel tubuh, terutama sel otak. Nah, ini bersifat irreversible, artinya sulit untuk dikembalikan. Ya, terjadi 8 sampai 10 menit sejak henti jantung. Jadi sampai otaknya mengalami kematian. Nah, ini biasanya prognosisnya tidak begitu baik. Nah, selain itu tanda-tanda kematian yang mungkin bisa kita pahami adalah adanya lebam mayat. Ya, biasanya ini terjadi 20 sampai 30 menit sejak dinyatakan pasien itu meninggal. Kaku mayat 1 sampai 2 jam, pembusukan itu terjadi 6 sampai 12 jam. Nah, selain itu mungkin penting sekali kita kaji ada tidak cedera yang mungkin bisa menyebabkan pasien itu meninggal atau cedera yang mematikan. Ya, gitu. Jadi hal ini adalah salah satu cara bagaimana kita bisa memprediksi pasien kita apakah dia mengalami mati klinis, mati biologis, atau sudah memang benar-benar mengalami kematian. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa menerka-nerka. Kita harus melakukan pemeriksaan dengan benar. Nah, dalam hal ini di sini hanya dokter yang berhak menyatakan seseorang telah meninggal. Makanya walaupun kita sudah menemukan tanda-tanda ini, sebaiknya kita merujuk atau meminta nasihat dan pemeriksaan dari tim medis, terutama dokter, sehingga dinyatakan pasien kita meninggal. Seperti itu. Nah, siapa tahu nanti adik-adik mahasiswa merawat sedang dalam fase praktek klinik, kemudian merawat pasien terminal, kemudian adik-adik mengetahui bahwa pasiennya menunjukkan tanda-tanda kematian, kita belum bisa mengatakan pasien itu meninggal sebelum dokter yang merawat pasien tersebut menyatakan pasiennya meninggal. Nah, selain itu ada tanda-tanda yang juga bisa kita sikapi jika pasien kita menjelang kematian. Ya, nah pertama, gerakan ekstremitas berangsur-angsur menghilang. Jadi terjadi penurunan fungsi pergerakan. Sulit berbicara, ya, tubuh semakin melemah, aktivitas seluruh pencernaan menurun, ya, otot rahang, muka mengendur, rahang bawah cenderung turun, mata sedikit terbuka. Nah, ini penting kita ketahui pada saat kita merawat pasien terminal, merawat pasien fase kritis. Ya, jadi pada saat ini biasanya kita sebagai perawat berusaha untuk menemani pasien kita. Ya, sambil kita mengobservasi tanda-tanda pasien kita menjelang kematian. Ya, jadi kita juga menginformasikan keberadaan pasien kita ini kepada keluarganya.
Karena pada saat ini, detik-detik terakhir pasien kita menuju kematiannya, secara umum biasanya keluarga ingin mendampingi dan pasien itu sendiri pun ingin didampingi oleh keluarganya. Hal lain ya, selain hilangnya tonus otot, ada sirkulasi darah berkurang, perubahan pada tanda vital ya, pasien mulai mengalami gangguan sensorik, kesadaran mulai menurun ya, kemudian adanya pelebaran pupil ya, tidak dapat bergerak, kemudian pernafasan pun mulai berubah. Ya, kadang-kadang tanda pasien kita dia seperti mengorok ya, atau suaranya seret seperti stridor ya. Nah, ini mungkin perlu kita informasikan kepada tim yang merawat atau kepada keluarganya pasien bahwa secara klinis pasien kita menunjukkan tanda-tanda ke arah kematian. Tetapi kita tidak boleh apa istilahnya itu memutuskan bahwa itu memang pasien kita akan meninggal. Tidak. Tetapi kita tetap waspada. Ya, artinya pasien kita berada di detik-detik dia menjelang ajalnya. Dan biasanya pihak keluarga akan apa istilahnya itu berusaha untuk mendampingi, termasuk kita, perawat, dokter, dan tim medis yang merawat pasien tersebut akan berusaha untuk mendampingi pasien tersebut. Nah, saya mencoba mengutip sebuah teori dari Kubler-Ross di mana dia menyampaikan tentang grief cycle. Ya, di mana seseorang yang menjelang ajalnya secara umum dia akan menunjukkan tanda-tanda. Ya, misalnya seorang didiagnosis penyakit terminal atau penyakit kritis. Ya. Jadi secara umum dia akan mengalami siklus ini. Yang pertama itu denial, di mana pasien kita akan berusaha menyatakan penolakannya, ya bahwa itu tidak benar. Ya, ini terjadi tidak semata-mata di pasien, ini juga bisa terjadi di keluarganya pasien tersebut. Ya, setelah dia denial, dia mungkin akan masuk di fase anger, ya marah, ya mengumpat, memaki. Kenapa kehidupan ini kejam terhadap dia? Ya, nah yang kita takutkan fasenya berlanjut ke fase depresi. Makanya tidak sedikit pasien-pasien kita di fase terminal melakukan tindakan bunuh diri. Nah, di fase-fase inilah peran kita sebagai seorang perawat harus benar-benar bisa menilai, melakukan pengkajian apa yang ditunjukkan oleh pasien kita. Ya, jadi fungsi kita untuk menemani pasien kita sebagai konselor pasien kita itu sangat penting, termasuk untuk keluarganya pasien tersebut. Nah, kemudian jika pasien kita bisa melewati ini, dia mungkin akan masuk ke fase bargaining, di mana dia akan melakukan tawar-menawar. Misalnya dia punya kekayaan banyak tetapi dia sakit. Dia akan mulai berkata, seandainya kekayaannya itu bisa membeli kesehatannya, dia akan menukar kekayaannya itu semua. Asal dia bisa diberikan kesehatan. Nah, tetapi itu tidak semudah itu. Ya, makanya pepatah mengatakan, kenapa sakit itu menjadi mahal? Ya, sakit akan menjadi mahal saat kita lupa tentang kesehatan. Tetapi kalau kita sudah menjaga kesehatan kita dari awal, kita tidak jatuh dalam keadaan sakit, sebenarnya sakit itu tidak mahal. Ya, kenapa dia jadi mahal? Karena kita membiarkan, karena kita melupakan. Mungkin pembelajaran itu yang harus kita petik dari isu atau trend of isu end of life ini. Ya, nah pada akhirnya pasien-pasien ini akan masuk ke fase acceptance, menerima keadaannya, ya pasrah dengan keadaannya, ya pasrah ini bisa berdampak positif atau berdampak negatif. Misalnya berdampak positif, dia mau menerima semua perawatan yang direncanakan dan diberikan kepadanya. Atau fase negatif malah dia menolak karena dia sudah menyerah, dalam artian untuk apa lagi dia berobat? Dia kan sudah di fase kritis, tidak ada gunanya lagi. Nah, di sini kembali peran kita sebagai seorang perawat, sebagai motivator, menjelaskan kepada pasien kita
termasuk kepada keluarganya, ya. Sampai detik di mana dikatakan dia meninggal, sampai detik itu sebenarnya kita masih punya harapan. Ya. Harapan pasien kita yang mengalami end of life harus tetap kita jaga. Kapan itu akan berakhir? Saat pasien kita tidak punya harapan. Itu lebih mengarah, artinya itulah yang membunuh pasien-pasien kita di fase kritis dan fase terminal. Nah, di sini saya coba kutip peran seorang perawat, ya. Jadi peran kita sangat komprehensif. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan biopsikososial spiritual klien kita, pasien kita. Biologisnya, kebutuhan makan, minum, bernapas, dan lain sebagainya. Sosiologis, bagaimana kita bisa mengaktifkan seluruh sosial sistemnya, baik itu keluarganya, ya, dukungannya. Psikologis, membuat pasien kita tenang di masa-masa akhir kehidupannya, termasuk kebutuhan spiritual. Ya, makanya tidak sedikit pasien-pasien yang fase terminal lebih dekat dengan Tuhan, lebih suka mendengarkan apa istilahnya itu wejangan-wejangan secara spiritual, baik dari apa istilahnya itu orang-orang yang memang menekuni spiritual ataupun tokoh-tokoh agama. Nah, namun kenyataan di lapangan yang mungkin masih perlu kita perbaiki, kita memang concern pada kebutuhan biologis pasien, psikologis pasien, kadang-kadang sosiologisnya sedikit. Tetapi kebutuhan spiritualnya kita jarang. Padahal biasanya pasien yang apa istilahnya itu menjelang ajal, kebutuhan spiritualnya itu lebih meningkat. Nah, ini mungkin perlu kita apa istilahnya itu rencanakan dalam asuhan keperawatan kita. Nah, jadi pada pasien terminal, aspek spiritual itu sangat penting. Nah, saya mengutip apa istilahnya itu konsep atau pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Dadang Hawari, ya. Jadi orang yang mengalami penyakit terminal dan menjelang sakaratul maut lebih banyak mengalami penyakit kejiwaan, krisis spiritual, dan krisis kerohanian. Sehingga pembinaan kerohanian saat klien menjelang ajal perlu mendapat perhatian khusus. Nah, ini mungkin menjadi PR kita bersama-sama sebagai seorang perawat yang memberikan asuhan keperawatan pada pasien terminal. Kemudian saya juga mengutip sebuah konsep, ya, tentang konsep meninggal dengan damai. Peaceful end of life. Bagaimana sih pasien terminal kita, dia bisa menerima keadaannya, kemudian dia bisa meninggal dalam situasi yang damai. Ya, tidak mengalami nyeri, dalam kondisi nyaman dan optimal, ya, damai menerima kematian, serta yang terpenting adalah didampingi keluarga atau orang terdekat, termasuk orang yang dia kasihi. Makanya pada apa istilahnya itu detik-detik perawatan terakhir pasien ini perlu sekali kita mengkaji kebutuhannya, keinginannya, ya, termasuk jika pasien kita memang tidak ingin dirawat di rumah sakit, dia ingin dirawat di rumah, itu adalah pilihan terakhirnya dia. Sebagai seorang perawat, kita harus mendiskusikan ini dengan pihak keluarga. Ya, itu adalah permintaan terakhir istilahnya. Ya, jadi pasien kita tidak kehilangan semangat dan makna hidup seperti yang saya sampaikan tadi. Harapan pasien kita itu adalah yang terpenting. Ya, memiliki keyakinan pasien dirawat, diurus dengan baik. Ya, karena kita tidak pernah tahu. Walaupun pasien kita berada di fase sakaratul maut, sebelum dinyatakan pasien itu meninggal, dia masih hidup. Makanya sebagai seorang perawat yang merawat pasien terminal, sakaratul maut pun kita tidak boleh mengatakan pasien kita meninggal. Sudah tidak ada harapan. Ya, itu. Jadi selama dia dinyatakan belum meninggal, berarti pasien kita pada saat itu masih hidup. Ya, dia berhak mendapatkan pengobatan yang bermartabat dan manusiawi. Ya, makanya kita sebagai seorang perawat
terutama merawat pasien kritis, jangan pernah menganggap pasien kita sebagai, artinya walaupun dia sudah fase kritis, pasiennya koma, jangan pernah menganggap dia sebagai benda mati. Karena kita tidak tahu sejauh mana masih umur harapan hidupnya sebelum dia dinyatakan meninggal dunia. Baik, untuk mengakhiri sesi kita hari ini, saya mengutip sebuah pernyataan juga ya dari website tentang end of life. Ya, jadi saya terjemahkan di sini. Apa sih sebenarnya kehidupan itu? Ya, ternyata bukan apa saja yang kita beli, apa saja yang kita bawa, tetapi apa sih yang sudah kita bangun, apa yang sudah kita buat di dunia ini. Ya, tentang tidak semata-mata tentang apa yang kita dapatkan, ya, tetapi tentang apa yang sudah kita bagi ke orang-orang yang ada di dunia ini. Bukan semata-mata tentang kompetensi kita sebagai seorang manusia, tetapi tentang karakter kita yang akan kita tinggalkan jika nanti kita sudah meninggal. Ya, bukan tentang kesuksesan yang kita dapatkan di dunia ini, tetapi lebih signifikan, ya, lebih spesifik lagi, ya. Jadi kehidupan itu tentang kehidupan yang hidup dan bagaimana kita mencintai kehidupan ini. Makanya ada orang bilang saat kita hidup maknai hidup itu sebaik-baiknya, ya. Karena setelah kita mati kita tidak tahu, ya, kita tidak akan membawa lagi apa yang kita miliki selama di kehidupan ini. Terima kasih sudah menyimak materi ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri sesi ini, semoga bisa memberikan makna tentang isu tren atau end of life dalam perawatan kritis. Terima kasih.